Nah, selanjutnya kami persilakan pada Saudara Menteri untuk menyampaikan penjelasannya. Silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara Ketua, para Wakil Ketua, pimpinan, dan anggota Komisi 2 DPR RI yang kami hormati, Bapak-Ibu sekalian dari tim Kemenpan RB, dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan ini, terutama anggota Dewan, baik yang hadir langsung maupun yang hadir secara daring. Ibu dan saya hormati, atas nama Kementerian PAN-RB kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR yang selalu memberikan dukungan terkait dengan penyelesaian terkait tenaga non-ASN. Sebelum kami melanjutkan ini, nanti Ibu Rini dan tim dari Kesekjenan mungkin perlu duduk, karena terkait dengan eselon, menghidupkan eselon 3 dan eselon 2 ini bisa tapi sangat terbatas, karena kalau dihidupkan akan jadi presiden di beberapa tempat lain, tapi nanti kekhususnya seperti apa, saya minta Ibu Nani dan tim untuk bisa duduk bersama dengan tim Kesekjenan. Ibu dan saya hormati, kami terus menyampaikan slide ini di mana kita bergerak untuk reformasi berdampak. Karena arahan Bapak Presiden, bagaimana birokrasi ini bisa lebih lincah, dan ke depan dampak ini menjadi penting. Oleh karena itu maka arahan Bapak Presiden ini terus menjadi slide kami yang kami sampaikan kepada teman-teman di berbagai daerah, bahwa kita mesti bekerja yang berdampak. Outline dari kegiatan ini, pertama seperti disampaikan oleh pimpinan adalah penyelesaian tenaga honorer, yang kedua isu-isu aktual lainnya, dan nanti jika diperlukan ada beberapa lampiran ketika ada pertanyaan dari Bapak sekalian akan kami sampaikan. Pertama terkait dengan penyelesaian tenaga honorer. Komitmen pemerintah dalam penanganan non-ASN, kalau kita lihat sejak 2005, kemudian 2012, 2017, sampai 2018, di mana ada seleksi CPNS bagi ex-THK2, tahun 2018, Nakes dan Tenaga Pendidikan, kemudian lulus dari ex-THK2 ada 6.812, kemudian sisanya itu kita lihat di nomor 4, Bapak sekalian, di siklus itu sisanya adalah 444.687. Kemudian ada PP 49 2015 terdapat larangan pengangkatan non-ASN. Itu nomor 4, kemudian nomor 5, Permen PAN RB 2019, di mana seleksi THK2 lulus 35.361, sisanya 410.110. Kemudian seleksi P3K bagi dosen dan tenaga pendidik PTNB 2.854 dan penyuluh pertanian THL 11.590. Kemudian di nomor 6 ada Permen PAN RB 27/89/2001 di mana seleksi CPNS P3K, JF guru dan JF non guru, kemudian submit seleksi ada 51.492 THK2 JF guru. Nah, sisanya itu THK2 378.880. Ini dari BKN 10 September 22. Nah, Bapak sekalian kami hormati, kemudian nomor 7 ada SE Menpan RB nomor 185/151/2022 di mana ada pendataan non-ASN. Jadi pendataan non-ASN ini bukan berarti mereka didata untuk dijadikan ASN. Jadi ini pendataan. Ternyata yang mestinya tinggal 378.000 setelah kita data menjadi 2,3 juta non-ASN. Padahal jelas ada aturan yang tidak boleh mengangkat non-ASN. Bapak sekalian saya hormati, atas masukan dari pimpinan Dewan, dari pertemuan beberapa kali, kemarin ada pertimbangan penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu guiding principle berdasarkan masukan dari pimpinan dan stakeholder yang beberapa kali bertemu dengan kami. Pertama, prinsip kita harus menghindari PHK massal. Karena kalau undang-undang itu kita jalankan, seperti yang kami sampaikan, maka akan ada
pemberhentian massal. Kemudian hindari pembengkakan anggaran. Yang kedua, atas saran dari anggota Dewan dan seluruh stakeholder, tidak mengurangi pendapatan yang diterima saat ini. Dan yang keempat, sesuai dengan regulasi yang ada. Sehingga tidak mengganggu pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, mendorong peningkatan kualitas dan profesionalisme SDM dan aparatur sipil negara, dan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara yang termasuk tenaga non-ASN dan ex-THK 2 untuk berkompetisi menjadi ASN. Bapak saya hormati, inilah dasar hukum tata kelola manajemen ASN, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN, di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di pasal 96 jelas bahwa PPK dan pejabat lain dilarang mengangkat pegawai non-PNS dan atau non-P3K untuk mengisi jabatan ASN. Jika tetap mengangkat akan dikenai sanksi sesuai dengan perundang-undangan. Pasal 99, pegawai non-PNS dan atau non-P3K masih dapat bekerja sampai dengan November 2023. Undang-undangnya jelas, mestinya tinggal 400.000, tapi naik menjadi 2,3 juta. Nah, Bapak saya hormati, inilah pemetaan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Ada surat Permen Pan RB tanggal 30 Mei 2002 mengingatkan PPK instansi terkait melarang pengangkatan non-ASN dan memberikan arahan melakukan pemetaan, menghapus jenis kepegawaian, tenaga seperti pengemudi, kebersihan, security dilakukan outsource, menyusun langkah strategis penyelesaian non-ASN. Kemudian ada surat Menpan RB Juli 2022 memberikan arahan PPK instansi untuk melakukan pendataan non-ASN disertai dengan SPTJM disampaikan kepada aplikasi pendataan non-ASN bkn.go.id. Ini untuk pendataan non-ASN dimaksudkan agar pemetaan dan mengetahui jumlah pada instansi pusat dan daerah, bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Sekali lagi, pendataan bukan untuk pengangkatan menjadi ASN. Nah, Bapak sekalian, Pak Ketua, dapat kami laporkan, inilah hasil pendataan tenaga non-ASN, Pak Ketua. Rincian tenaga non-ASN, jumlah tenaga non-ASN menjadi 2.360.723. Ex-THK 2 itu ada 180.128, non-ex-THK 2 ada 2.180.595, tenaga pendidik ada 730.462, tenaga kesehatan ada 205.299, penyuluh ada 74.000, teknis ada 610.000, tenaga administrasi kurang lebih 738.000. 131.193 jabatan tidak sesuai dengan syarat pada surat 1511, contoh pengemudi, kebersihan dan sebagainya. 8.159 non-ASN bekerja di bawah 1 tahun. Yang berikutnya adalah upload SPTJM sesuai dengan surat BKN 2023 tanggal 14, aplikasi dibuka kembali untuk 120 instansi atas arahan kita yang belum menggunakan SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang diberikan sampai 31 Maret 2023. Instansi yang telah mengunggah atau upload 599 instansi dengan rincian instansi pusat 66, instansi daerah 529, sehingga total tenaga non-ASN yang sudah dilengkapi SPTJM sebanyak 2.355.092 orang. Dan sampai dengan saat ini terdapat 5 instansi yang SPTJM-nya masih dalam proses. Ibu dan Pak saya hormati, Pak Ketua, koordinasi pendataan tenaga non-ASN. Ini BKN berkoordinasi terus untuk melengkapi SPTJM, kemudian BPKP kami minta untuk melakukan audit data, di mana surat Menpan RB kepada Kepala BPKP melalui surat nomor B411/2023, 27 Februari untuk melakukan audit data yang disampaikan kepada aplikasi pendataan non-ASN. Pak Ketua dan saudara sekalian kami hormati, pembentukan tim percepatan penyelesaian terus kami dorong. Sehingga dengan demikian kami mendapatkan masukan dan mereka telah resmi juga kami masukkan menjadi tim. Selain dari Kementerian Pan RB,
dari BKN, Asosiasi Pemerintah Provinsi, Asosiasi Pemerintah Kabupaten, dan APKASI, kami terus duduk untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, langkah tindak lanjutnya adalah, satu, perlu kesepahaman bersama terkait dengan penyelesaian tenaga non-ASN ex-THK 2, khususnya prinsip dasar yang harus disepakati sehingga memiliki pedoman dalam mengambil solusi alternatif yang tepat dan adil. Yang kedua, perlu kesepakatan terkait dengan langkah kebijakan yang harus disusun dalam menyelesaikan tenaga non-ASN ex-THK 2 secara alternatif rencana guna mengantisipasi berakhirnya status tenaga non-ASN atau ex-tenaga honorer pada 28 November 2023. Tiga, perlu dukungan semua pihak agar iklim birokrasi tetap baik dengan membangun opini bahwa pemerintah dan DPR memiliki komitmen yang sama dalam penyelesaian tenaga non-ASN atau ex-THK 2 secara adil, kompetitif, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara. Dan atensi tidak lanjut RUU perubahan Undang-Undang ASN ini juga sedang diproses, dan harapan kami Pak Ketua ini perlu mendapatkan atensi yang cukup karena kita akan memberikan langkah-langkah dan upaya penyelesaian dalam jangka panjang. Dan harapan kami ke depan ini, kalau ini bisa segera kita proses bersama, akan banyak hal yang akan bisa membuat birokrasi jauh lebih efisien dan langkah-langkahnya akan jauh lebih lincah. Isu aktual lainnya adalah terkait dengan penerapan reformasi birokrasi tematik, menerjemahkan arahan Bapak Presiden, sehingga dengan demikian RB kita ke depan tidak lagi menjadi tumpukan kertas untuk meningkatkan nilainya, tapi kalau penanganan kemiskinannya terukur, peningkatan investasinya mereka meningkat terukur, dan juga terkait dengan belanja produk dalam negeri dan inflasi penanganannya bagus, maka RB-nya mereka akan naik. Inilah penyederhanaan reformasi birokrasi, fokus dampak kinerja, bukan lagi di administrasi. Jadi kalau kemarin orang untuk mendapatkan nilai RB, ya, itu fokus pada aspek hulu, tata kelola internal birokrasi cenderung administratif, ke depan fokusnya pada aspek hilir, di mana menyelesaikan problem kerakyatan dengan tetap mengedepankan tata kelola internal yang baik. Kalau kemarin harus menjawab 259 komponen pertanyaan untuk mendapatkan nilai RB dan mengunggah ribuan dokumen, nah sekarang kita menghitung 26 dampak indikator. Jadi yang berdampak terkait dengan kemiskinan, investasi, digitalisasi, belanja produk dalam negeri, pengendalian inflasi, dan sebagainya. Yang berikutnya Pak Ketua adalah terkait dengan SPBE, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Kami juga sedang bekerja keras dengan lintas kementerian, bahwa SPBE ini yang ingin kami sampaikan tidak harus menambah aplikasi, sehingga satu inovasi tidak harus satu aplikasi. Terkait dengan pelayanan eksternal dan pelayanan internal, ini terkait dengan integrasi, interoperabilitas antar sistem di lingkungan pemerintahan, ini terus kami kejar atas arahan Bapak Presiden. Urgensinya ke depan, ini untuk memudahkan mengakses layanan publik, karena sekarang lebih dari 27.000 aplikasi, sehingga rakyat akan rumit karena harus membuat akun banyak untuk mengakses pelayanan publik. Yang kedua, untuk menaikkan indeks persepsi korupsi, tingkat kemudahan berbisnis, dan indeks penegakan hukum. Inilah transformasi digital, secara highlight saja kami percepat. Pelayanan publik, pemanfaatan digital berbasis data kependudukan, ada portal pelayanan publik yang ini sedang kita dorong, sehingga setiap kementerian tidak perlu banyak banyak akun atau banyak aplikasi, tapi kita desak mereka untuk mengintegrasikan sistem layanan dan berbagai akun yang ada di kementerian lembaga. Nah, secara nasional kira-kira seperti ini, backbone-nya salah satunya adalah kependudukan. Karena kalau data kependudukan telah terdigital, telah bisa diakses secara online, maka ini akan banyak menertibkan berbagai mulai data soal kemiskinan, soal terkait dengan imigrasi, dan seterusnya, termasuk hak-hak warga sipil yang lain. Orkestrasi program nasional ini diorkestrasi oleh 4 Menko. Jadi kalau 4 Menko ini bergerak, ini percapaiannya akan cepat, dan kami sangat senang karena 4 Menko ini bergerak cepat atas saran Bapak Presiden, sehingga penanganan program nasional secara terpadu, melalui peningkatan akurasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan program lintas sektor ini bisa jalan.
Bapak sekalian, berikutnya terkait dengan penyederhanaan jabatan untuk birokrasi yang lincah. Kemarin kita agak repot sekali karena jabatan pelaksana kita begitu banyak sehingga ini sangat berat untuk bergerak cepat. Maka dari 3.414 klasifikasi kami telah rombak tinggal menjadi 3 klasifikasi saja. Dan ini berdampak pada kelincahan mobilitas 1,4 juta ASN. Begitu juga untuk jabatan fungsional yang ASN hanya bisa pindah dalam satu rumpun. Kalau dulu hanya jadi arsiparis, dia sampai pensiun di arsiparis, sekarang mereka sudah bisa digerakkan sesuai dengan potensi mereka. Sehingga ASN bisa pindah lintas rumpun, sehingga birokrasi jauh lebih lincah, dan ini berdampak kepada 2,1 juta ASN. Berikutnya ASN kalau dulu disibukkan pengisian angka kredit dan pengajuan DUPA atau daftar usulan penetapan angka kredit, sekarang tidak ada lagi pengisian DUPA yang cenderung administratif, sehingga ASN bisa total mengajar dan capaian organisasinya kami harap ke depan jauh lebih tinggi. Terkait dengan penyederhanaan regulasi, Pak Ketua, kami juga ingin laporkan, kami sedang bekerja keras dengan lintas kementerian yang dikoordinir oleh teman-teman di Deputi SDMA. Saat ini ada lebih dari 1.000 regulasi yang over-regulated, tetapi belum bisa mendorong ASN menjadi profesional dan berkelas dunia. Maka nomor pilihan pertama, revisi Undang-Undang 5 tentang aparatur sipil negara yang sedang diperkarasi oleh teman-teman DPR. Yang kedua adalah perumusan PP manajemen pegawai ASN yang ini akan mencabut seluruhnya dari 307 peraturan, mencabut sebagian dari 16 peraturan, dan ini prakarsa Kemenpan RB yang sekarang sedang dibahas, termasuk nanti akan mencabut 11 PP, 295 Kepres, Perpres, dan 1 Kepres. Nah, sekalian yang berikutnya adalah 4 ekosistem pelayanan terintegrasi yang ini terus menjadi fokus kami, yaitu mall pelayanan publik yang direct service, pelayanan langsung orang datang ke mall pelayanan publik. Yang berikutnya ada electronic service yang sekarang sudah dikembangkan, yaitu MPP digital. Beberapa daerah telah cukup progresif untuk menuju ke tempat ini. Yang berikutnya adalah self-service, pelayanan mandiri. Yang berikutnya adalah mobile service, pelayanan langsung yang keliling ke berbagai tempat. Nah, MPP digital ini, Bapak sekalian, targetnya Mei ini akan jalan untuk di sedikitnya 20 kabupaten kota dan menuju ke 100 kota. Yang sekarang ini terus dilakukan replikasi dari dari Smart Kampung yang di Banyuwangi bersama dengan Telkom, Mandiri, LNSW, dan juga Peruri. Di mana MPP digital ini merupakan pelayanan publik berbasis elektronik pemerintah daerah yang terintegrasi dalam satu aplikasi. Yang fitur-fitur utamanya sekarang Pak Ketua adalah terkait dengan pengajuan permohonan layanan, tracking layanan, riwayat layanan, pengaduan layanan, profil pengguna, dan notifikasi. Nah sekarang ini Pak Ketua di berbagai daerah sekarang penduduk sedang melakukan face recognition sekali saja. Sehingga begitu melakukan face recognition, data mereka sudah ada di data digital, mereka tidak perlu lagi berulang untuk pengisian data karena data mereka telah direkam. Sehingga dengan demikian targetnya, kalau sebelumnya masyarakat mengisi data berulang-ulang, targetnya ke depan masyarakat hanya cukup sekali input data saja. Karena sudah pakai face recognition, maka data mereka keluar. Sehingga kalau dia datang ke rumah sakit, secara bertahap, tidak harus mengisi banyak aplikasi, cukup dengan menggunakan ID yang mereka miliki, data-data itu akan keluar. Inilah rintisan MPP digital di 21 kabupaten kota, yang kemudian juga ada 100 kota berikutnya yang menjadi rintisan dari mall pelayanan publik yang sekarang sedang dikerjakan bersama-sama. Integrasi Adminduk dengan seluruh pelayanan publik ini menjadi pekerjaan kami dengan Kemendagri, Pak Ketua dan anggota Dewan yang terhormat, yang dibantu oleh Telkom, LNSW, Mandiri, dan juga oleh oleh Peruri. Nah inilah peta sebaran MPP di Indonesia. Ini jumlah MPP berdasarkan tipologinya, ada kabupaten, kepulauan, kota, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini adalah progres pembentukan MPP, kami ingin laporkan, karena MPP ini digital yang bisa langsung dirasakan oleh rakyat, lewat mall pelayanan publik ini. Belum terdapat di 394, tapi secara bertahap sudah terdata 338, dan masih dalam proses 56 kabupaten kota. Kami kira ini, Pak Ketua dan Ibu sekalian saya hormati, hal-hal pokok dan juga skala prioritas yang sedang kami kerjakan hari-hari ini di Kemenpan RB. Selebihnya
Jika ada pertanyaan, nanti lampiran-lampiran akan terus kami sampaikan, termasuk kami sudah membuka line telepon, Pak Ketua, karena beberapa kebijakan baru ini rata-rata tidak dipahami dengan baik oleh daerah. Maka banyak daerah kadang harus konsultasi dan perjalanan dinas ke Jakarta. Supaya tidak menumpuk perjalanan dinas ke Jakarta, maka sudah kami buka ini. Kalau hari Selasa, hari SDM aparatur. Kalau hari Kamis, pelayanan publik, kemudian Rabu hari Kunwas, Jumat kelembagaan, sehingga mereka bisa tanya by phone. Begitu juga kami telah berikan jabatan fungsional, mereka tanyanya ke siapa untuk instansi pusat. Evaluasi kelas jabatan, instansi pusat ke siapa, semua kami deploy untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Begitu juga terkait dengan penanganan dan pengadaan untuk ASN. Sehingga dengan demikian, Alhamdulillah, kami juga buat chatbot si pandai, sehingga mereka secara elektronik bisa dijawab dengan cepat kalau pertanyaan-pertanyaan yang sama berulang. Dari apa yang kami kerjakan ini Pak Ketua, kami bisa mengurangi tamu 93%. Jumlah tamu kementerian berkurang datang ke kantor. Dan ini jumlahnya cukup signifikan karena bisa kita selesaikan secara daring, kecuali yang sangat mendesak saja yang datang ke tempat kami. Dan ini kita bisa hemat kurang lebih perjalanan dinas 75 miliar dalam beberapa bulan ini dengan daerah tidak lagi datang ke Jakarta. Dan ternyata jauh lebih efektif. Karena datang ke Jakarta rombongan 15 orang, yang datang kadang cuma 3 orang ke kantor. Nah, 3 orang itu pun kadang sambil main HP nanya-nanya. Tapi dengan ini mereka lebih mendapatkan informasi yang cukup. Kami kira terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Menteri Pan RB.